Sekolah Minggu bersama Kakak Tania dan Kak Maria. Nah, sebelum kita sekolah minggu, kakak mau nanya nih, gimana kabar adik-adik semua? pasti baik dong di rumah. Gimana kabar katanya? Kabar kakak baik aja, kabar Kak Maria gimana juga? Baik, kabar kakak. Ya. Nah, mari kita memulai sekolah minggu kita hari ini dengan menyanyi apa kabar dari berbagai bahasa di seluruh dunia, termasuk lagu bahasa Indonesia. Bahasa Bahasa apa aja nih kakak? Ada bahasa Jepang, ada bahasa Korea, terus juga ada bahasa Prancis, terus ada apa lagi, Kak? Ada bahasa daerah kita, dari Sunda, terus ada Batak juga. Nah, daripada lama, mari kita mulai sekolah kita hari ini. Musik. Adik-adik masih semangat? Ya, kalau masih semangat, yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan yang selalu ada di hidup kita, yang senantiasa menemani kita dengan penuh kasih. Nah, mari kita menyanyi Yesus Yes. Musik. Tuhan yang selamatkanku.
sekolah minggu kembali. Tuhan, tolong berkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah semua yang kami lakukan dalam sekolah minggu kami ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, selanjutnya kita mari puji Tuhan lagi, semuanya bangkit berdiri, laskan Kristus. Yes, saya. Semua bangkit berdiri, kita mau menyanyi Jalan Menuju Surga. Nah, jalan menuju surga hanya ada pada Tuhan Yesus. Jangan lupa ya adik-adik, jalan kita ke surga hanyalah Tuhan Yesus. Musik. Bagaimana kemarin kalau kita main tebak-tebakan dulu? Boleh. Main tebakan apa namanya? Kita akan tebak soal kita. Coba deh. Boleh sama dia? Boleh. Adik-adik jangan lupa ikut juga ya. Ikut juga. Tebakan nomor 1. Aku adalah seorang laki-laki. Makananku adalah madu dan belalang. Aku membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Siapakah aku? Nah, ada di rumah tebak juga siapa ya? Siapa kakak? Jawabannya Yohanes Pembaptis. Benar kak? Benar dong. Nah, lagi. Terus yang nomor 2. Aku adalah seorang laki-laki. Aku suka bermain kecapi. Dan aku senang untuk memuji Tuhan. Dan aku bisa mengalahkan laki-laki perkasa Goliat. Siapakah aku? Siapakah kakak? Ayo tebak.
Aku ibu dari seseorang yang menjadi juru selamat dunia. Siapakah aku? Nah, adik-adik, gampang kan? Siapa adik-adik? Tahu dong, yang rajin sekolah minggu pasti tahu siapa dia. Ayo, siapa kakak? Oh, namanya Maria. Benar tidak, Kak? Maria? Ya, Nama kakak apa nama kakak? Ibu Maria. Nah, namanya Ibu Maria. Lagi. Lagi, satu yang terakhir ya kakak. Aku adalah seorang anak laki-laki. Bukan. Ayo, aku adalah seorang anak laki. Aku rajin beribadah dalam rumah Tuhan. Nama mamaku adalah Hana. Siapakah aku? Nama mamaku Hana. Ayo adik-adik, kasih tahu siapa? Boleh kakak dengar siapa namanya? Iya. Samuel. Bagaimana adik-adik? Benar apa salah? Benar. Yeay. Kak, aku juga ada tebakan nih. Apa itu kak? Nah, jadi di tangan Gak boleh lihat. Aduh. kelihatan. Kelihatan. Adik-adik bisa lihat. Katanya tidak boleh lihat, tapi harus menebak dari clue yang akan kakak sampaikan. Apa itu kak? Apa cepat? Clue yang utama adalah dia orang paling penting di Indonesia. Penting. Oke, yang kedua, dia itu terkenal sebagai orang yang sederhana. Sederhana. Sudah ada tahu? Ada lagi? Belum. Apa lagi kak? Apa lagi? Terus ketiga, dia tuh dulu pernah jadi wali kota Solo. Di kota Solo. Wali kota Solo. Iya. Dan terakhir ya. Iya. Dia pernah jadi gubernur di DKI Jakarta. Udah, tebak. Apa ini? Orang penting. Ya. Hidupnya sederhana. Ya. Pernah jadi wali kota Solo. Terus pernah jadi gubernur DKI Jakarta. Siapa ya? Kakak dia laki-laki atau perempuan? Dia laki-laki. Laki-laki. Aku tahu kan, aku tahu. Ya, coba. Dia adalah Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Benar apa salah kak? Ada nggak adik-adik? Jawabannya. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawabannya benar. Kita Bapak Joko Widodo. Oke, adik-adik, jawaban orang-orang itu berbeda karena tergantung kesukaannya atau pengetahuan setiap orang kan beda-beda. Nah, tapi tujuannya sama, menunjukkan orang yang sama. Adik-adik, firman Tuhan hari ini pun menceritakan keragaman jawaban orang tentang siapa Yesus. Dan mendengar dan baca Alkitab nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu. Kita akan nyanyi lagu yang menyampaikan bahwa kita semua cinta Tuhan Yesus. Kita menyanyi Jesus I Love You. Jesus, I love you.
membaca firman Tuhan, mari kita semua buka Alkitabnya dari Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Tapi sebelum itu, mari kita sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih berkat Engkau limpahkan pada kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami yang membacanya maupun yang mendengarkannya untuk dapat melakukan sesuai firman-Mu Tuhan. Tinggal doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Adik-adik di rumah sambil dibaca juga ya Alkitabnya. Matius 16 ayat yang ke-13 sampai ke-20 dengan judul perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepada kamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Amin untuk firman Tuhan kita hari ini. Setelah melakukan perjalanan, sampailah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di daerah Kaisarea Filipi. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya demikian, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Ada yang mengatakan anak manusia itu adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan anak manusia itu adalah Elia, dan ada juga yang mengatakan anak manusia itu adalah Yeremia atau salah seorang para nabi. Tetapi apa katamu? Siapa aku ini? Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kuikat di dunia ini akan terikat juga di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini juga akan terlepas di sorga. Setelah Tuhan Yesus berkata demikian, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Shalom adik-adik, selamat pagi. Pesan firman Tuhan kembali akan adik-adik dengarkan. Adik-adik, jangan lupa ada sukacita dan semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena God is so good. Tuhan Yesus itu baik. Adik-adik yang terkasih, pesan firman Tuhan hari ini mau menyampaikan yang pertama. Tadi pengantar cerita dasarnya itu ada dari Alkitab.
pembacaan Alkitab sudah dibacakan oleh kakak sekolah minggu kalian. Nah, dengan dasar itulah, maka pesan firman Tuhan ingin sampaikan yang kedua, bahwa ada pertanyaan banyak di pikiran murid-murid Tuhan Yesus saat itu tentang siapakah Yesus yang sebenarnya? Mengapa Yesus banyak melakukan hal-hal yang hebat yang membuat murid-murid Tuhan Yesus kagum? Contohnya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, banyak sekali adik-adik, 5.000 orang. Bisa dia memberi makan 5.000 orang. Lalu Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus juga telah menyembuhkan banyak orang sakit dan banyak hal-hal yang hebat lainnya yang Tuhan Yesus Kristus sudah lakukan, yang mereka lihat sendiri, yang mereka lihat langsung, bukan kata orang, tapi mereka langsung melihat karena murid-murid Tuhan Yesus selalu bersama dengan Tuhan Yesus, selalu mengikuti Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mengajar. Adik-adik yang terkasih, pesan firman Tuhan yang ketiga. Nah, apa yang kita baca dalam pembacaan Alkitab hari ini adalah saat di mana Tuhan Yesus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran murid-murid tentang siapakah dia yang sebenarnya. Ada 2 jawaban adik-adik yang Tuhan Yesus tanyakan tentang siapakah Tuhan Yesus dan yang dijawab oleh murid-murid Tuhan Yesus. Jawaban yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus ternyata belum yakin tentang siapakah Tuhan Yesus. Mereka ragu. Makanya di ayat yang ke-14 mereka menjawabnya bahwa Tuhan Yesus adalah Elia, Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Nah, di jawaban yang kedua adalah jawaban yang membuat Tuhan Yesus terharu, dan jawaban itu tepat sekali. Nah, jawaban yang kedua itu dijawab oleh salah seorang murid Tuhan Yesus yang sangat kenal dan dekat dengan Tuhan Yesus. Siapakah dia? Betul, adik-adik menjawabnya benar. Dia adalah Simon Petrus. Simon Petrus menjawab dengan sangat yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, dari jawaban Simon Petrus dengan penuh keyakinan tersebut, itu yang mendasari kita, itu juga yang mengajak kita sekalian supaya kita pun tidak ragu dengan Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, dengan jawaban Simon Petrus pula, dia membawa bahwa mari dengan yakin kita pun akan mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menolong kita di saat kita sedang dalam kesulitan, yang menghibur kita di saat kita sedang sedih. Adik-adik yang terkasih, dari zaman kakek nenek dulu, dari mamah papa juga, dan sampai sekarang, juga sampai selama-lamanya, Alkitab yang kita baca mengajarkan tentang hal-hal yang baik, sangat baik malah. Ajaran Tuhan Yesus yang baik untuk kita ikuti dan teladani tentang peristiwa-peristiwa yang Tuhan Yesus telah lakukan, yang betul-betul ingin menyatakan bahwa Dia itu Tuhan. Jadi adik-adik, seperti halnya Simon Petrus, mari dengan yakin kita ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Simon Petrus kenal dan dekat dengan Tuhan Yesus. Begitu juga kita, ibu pendeta, adik-adik, mamah papa, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun bukan hanya yakin bahwa Dia adalah Tuhan, tapi betul-betul semakin ingin mengenal Tuhan Yesus, semakin ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Dengan demikian, hidup kita
akan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pesan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus lah yang akan membawa kita menjadi anak-anak yang lebih baik, yang maju, yang selalu dilindungi. Pesan firman Tuhan ingin membawa kita hari ini dan sampai selama-lamanya supaya kita yakin dan tidak ragu menyatakan dalam hidup bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pesan firman Tuhan sudah kita dengar? Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan pesan firman Tuhan yang lainnya yang bukan hanya akan kita dengarkan, tapi juga akan kita lakukan sehingga sukacita dan semangat selalu ada di dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Amin untuk pesan firman Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah membuat kami yakin dan akan terus yakin bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, ajaran yang baik Tuhan hari ini perdengarkan. Saat ini dalam doa syafaat, kami mau berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah Indonesia dan seluruh dunia agar dapat menangani pandemi COVID-19 yang masih melanda ini dengan bijak dan baik. Kami juga berdoa untuk gereja agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini dengan bijak. Kami berdoa untuk seluruh pasien yang ada di rumah dan juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Berikan mereka kesabaran dan kesembuhan. Kami juga mau berdoa untuk tenaga medis, TNI Polri dalam kerjasama mereka, agar mereka diberikan kesehatan, dilindungi, dan diberikan kekuatan. Kami mau berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu untuk tetap belajar dan beribadah dengan sukacita dan bersemangat. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami yang kami kenal atau siapapun yang tidak kami kenal. Tapi kami mau berdoa karena mereka tidak bisa di rumah saja karena harus bekerja. Oh Tuhan, lindungi, berikan mereka semua kesehatan dan hikmat sehingga mereka tetap berhati-hati mengikuti anjuran pemerintah. Kami mau berdoa untuk seluruh kakak-kakak sekolah minggu agar selalu bersemangat dalam melayani. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami mau serahkan, yang kami mau tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhan yang disampaikan Ibu Pendeta? Jangan lupa dilakukan ya. Untuk merespon pemberitaan firman Tuhan dari Ibu Pendeta, mari kita semua bernyanyi lagu 1, 2, 3. Adik-adik tahu 1, 2, 3 berapa? Tahu, 1, 2, 3 kakak. Nah, hebat itu. Nah, mari kita mulai lagunya. Musik. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6. I lift my hand. 7, 8, 9.
Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Adik-adik, sudah saatnya kita menentukan persembahan. Jangan lupa untuk menaruh uangnya ke dalam amplop. Dilipat dengan rapi ya, serta tulis juga nama dan keterangan kolektor sekolah minggu. Sebelum kita menentukan persembahan, adik-adik kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau telah memberkati sekolah minggu kami, dan tibalah saatnya bagi kami untuk mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita menyanyi lagu bersyukur. Musik. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Ingat ya pesan Ibu Pendeta tadi, jangan dilupakan ya, dan juga ayat hafalannya. Sebelum kita pulang dan doa, mari kita menyanyi lagu "Oh Sukacitaku". Semua bangkit berdiri, Laskar Kristus. Yes, Siap, semua bangkit berdiri. Ayo kakak musik. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu di rumah saja sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau menyertai ibadah sekolah minggu kami di rumah saja. Kami akan berjumpa lagi minggu depan
dengan sukacita dan semangat yang sama. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa penutup kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar siapakah Yesus. Kalau orang bertanya kepada adik-adik, siapakah Yesus? Adik-adik jawabannya adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Siapa Yesus kakak-kakak? Tuhan dan Juru Selamat. Oke, ingat Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Dadah. Hai adik-adik di rumah, apa kabar? Selamat hari Minggu, bertemu lagi dengan Kakak. Nah, teman-teman di rumah tahu nggak hari ini temanya tentang apa? Ya betul sekali, hari ini temanya adalah siapakah aku? Kira-kira siapakah aku ini siapa? Nah hari ini aktivitas kita juga berhubungan dengan siapakah aku. Nah teman-teman, terlebih dahulu teman-teman siapkan kertas, boleh warna apa saja, gunting, kemudian lemnya yang tersedia di rumah ya. Kemudian nanti teman-teman siapkan kertas warna-warni untuk dibikin seperti ini ya. Oke, nanti kita mau tempel apa? Baik, kita lihat dulu kertasnya tadi ya. Kita lipat 2 memanjang seperti ini. Nah, kalau sudah dilipat 2, teman-teman nanti mengguntingnya menjadi sebuah bentuk segitiga. Ya, gunting seperti segitiga sampai habis ya. Nah, sampai ke bagian ujungnya ini digunting seperti segitiga dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, di yang tadi kan seperti ini nih, kita belum gunting bagian bawahnya. Teman-teman gunting dulu, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ambil kertas, ambil yang kertas ya. Kemudian teman-teman nanti tempelkan dan kita sambungkan seperti ini. Nah, kira-kira adik-adik di rumah tahu tidak kita mau bikin apa ya? Nah, yang bagian sininya juga dikasih lem atau perekat ya. Kalau sudah seperti ini, terus kita ambil hiasan dan kita tempelkan. Boleh warna apa aja ya, teman-teman di rumah. Selain hiasannya bentuknya lingkaran ini, teman-teman boleh bentuk yang lain, boleh bintang, boleh hati, bentuk hati juga boleh. Kemudian bentuk yang lain adik-adik suka, jangan lupa dibuat seperti yang adik-adik mau. Nah, kalau kakak maunya bentuknya seperti sebuah lingkaran. Nah, kita ditempelkan sebagai hiasannya ya. Tempelkan beberapa ya, boleh di bagian yang lain-lain, boleh di depannya saja atau di belakangnya boleh, di belakangnya keduanya juga boleh, di muka dan di belakang. Nah, sambil teman-teman mengerjakan nih, kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa sih kita bikinnya sebuah mahkota? Ada yang tahu nggak? Nah,
seperti ini ya nanti kalau jadinya dipasang jadinya seperti ini seperti kakak. Nah teman-teman di rumah tahu nggak artinya kenapa kita bikin mahkota? Nah seperti tema di awal tadi, siapakah aku? Nah kita kan buat mahkota nih. Nah siapakah aku itu kan adalah Mesias atau Tuhan Yesus. Nah Tuhan Yesus sudah memberikan kita mahkota kehidupan yang abadi. Nah, oleh sebab itu adik-adik di rumah jadilah anak-anak yang baik ya, yang mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sampai di sini dulu. Jangan lupa kirimkan foto aktivitasnya paling lambat hari Kamis ke guru-guru di lingkungan masing-masing. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.